Ya, pendidikan bukan satu proses yang melibatkan peserta didikan mengajar dalam suatu waktu dan tujuan mencapai dosen. Di Indonesia, pendidikan diatur dalam peraturan yang menunjukkan setiap warganya untuk pendidikan. Meski sudah diatur dalam susunan peraturan yang jelas, sebelum pendidikan kita mencapai tujuannya, suatu pendidikan dapat dikatakan berhasil atau tidak tergantung pada hasil dari pendidikan itu sendiri. Ataukah anak yang memiliki pendidikan sudah terlebih atau tidak dapat menjadi tolak ukur untuk keberhasilan pendidikan itu sendiri. Kita temui orang mengenal nilai dari hasil belajar bukan hasil dari pendidikan, padahal itu satu satu. Hakikat pendidikan bukanlah angka, tapi proses bagaimana seorang terbentuk menjadi manusia yang semestinya adalah inti dari pendidikan. Jadi, mari kita lihat dunia pendidikan kita. Apakah anak-anak yang setiap hari sebagai pendidikan manusia yang baik? Apakah dunia pendidikan kita sudah jauh dari kata murni dan jadi belum? Tampaknya pendidikan kita masih jauh dari kata berhasil. Pendidikan dalam pembangunan. Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Draft langkah pembangunan selalu diupayakan selama dengan guna zaman. Kemauan zaman selalu menunjukkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tentunya akan mengkaji masalah pokok pendidikan dan saling berkaitan dengan pokok tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya dan masalah seksual beserta cara menanggulanginya. Apa jadinya bila pembangunan di Indonesia dibanding dengan pembangunan di bidang pendidikan? Walaupun pembangunan fisiknya baik, tapi apa gunanya bila moral bangsa tertimbun? Jika hal tersebut terjadi, bidang ekonomi akan masalah karena tiap orang akan korupsi sehingga lambat laun akan datang hari di mana negara dan bangsa ini hancur. Oleh karena itu, pencegahannya pendidikan harus dijadikan salah satu prioritas dalam dalam negeri ini. Mengenai masalah pendidikan, perhatian pemerintah masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, mengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan untuk pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang begitu milik kita ke depannya makin terpuruk. Ini dapat juga akibat kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan. Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah. Depannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat berakibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan, baik tingkat nasional, provinsi maupun kota dan kabupaten. Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara langkah tertentu karena sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikan anggaran saja, sebab sama saja jika pendidikan di Indonesia masih rendah. Malah, penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun setidaknya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai dengan terbengkalainya program wajib belajar 9 tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar 9 tahun dalam kondisi tersebut. Bila tahun dengan kondisi tersebut tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa Indonesia keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi era global. Perhatian mungkin sekian dari saya dan rekan saya pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.